Pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Mengapa pendidikan Pancasila itu penting bagi mahasiswa? Yang pertama, banyak generasi muda yang bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena rendahnya kesadaran yang ada pada diri mereka. Maka dari itu, diperlukan penanaman nilai-nilai Pancasila khususnya bagi mahasiswa. Yang kedua, adanya upaya mengidentikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Harus ditanamkan kepada mahasiswa bahwa ideologi bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila, bukan yang lain. Yang ketiga, melemahnya pemahaman Pancasila di lingkungan kampus, sehingga diperlukan penguatan ideologi Pancasila dalam perguruan tinggi. Yang keempat, mahasiswa mempunyai sejarah yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara. Maka dari itu, diharapkan mahasiswa menjadi pemimpin-pemimpin tangguh, berakhlak mulia, dan intelektual serta kritis terhadap kondisi bangsanya. Yang kelima, pentingnya mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi muda di bawahnya, yaitu dengan tujuan agar nilai-nilai ideal Pancasila tidak pudar atau punah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang keenam, mahasiswa berperan besar sebagai agent of change, yaitu membawa perubahan yang sesuai dengan Pancasila. Peranan kampus sebagai basis pengawal Pancasila. Penanaman nilai Pancasila di kampus dapat dilakukan oleh mahasiswa. Implementasi ini akan dirinci sebagai berikut. A. Implementasi sila pertama. Peranan kampus dalam menerapkan sila ketuhanan Yang Maha Esa terlihat dari 1. Menyesuaikan jadwal perkuliahan dengan waktu ibadah. 2. Memulai dan mengakhiri perkuliahan dengan berdoa. 3. Membentuk organisasi atau unit kegiatan mahasiswa atau UKM kerohanian. Implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab diimplementasikan mulai dari pemilihan mahasiswa baru. Kampus tidak melihat latar belakang budaya, agama, suku, dan ras, namun mempertimbangkan kualitas setiap calon mahasiswa. Dalam proses pembelajaran di kampus pun tidak dilakukan pembedaan, pemberlakuan, atau diskriminasi. Semua mahasiswa memiliki kesempatan dan hak yang sama. Selanjutnya, sila ketiga. Rasa persatuan dapat terwujud apabila adanya pengenalan dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu, salah satu upaya kampus dalam mengimplementasikan sila ketiga adalah membuat event Festival Budaya Nusantara, sehingga setiap mahasiswa semakin mengenal perbedaan budaya-budaya yang ada, dan belajar menghargai serta menghormati perbedaan tersebut. Bentuk upaya lain adalah pengumpulan dana duka untuk mahasiswa atau dosen yang kemalangan, sehingga hal ini dapat memupuk rasa persatuan dan kekeluargaan di lingkungan kampus. Selanjutnya sila keempat. Kehidupan bermusyawarah diupayakan kampus dengan adanya BEM, BLM, maupun organisasi lainnya. Lewat organisasi tersebut, mahasiswa belajar bermusyawarah lewat rapat organisasi serta pemilihan ketua BEM dan pemilihan ketua organisasi lainnya. Selain itu, adanya BEM sebagai perwakilan mahasiswa memberi ruang bagi mahasiswa untuk bermusyawarah dengan pihak kampus, sehingga kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan dapat menampung aspirasi mahasiswa. Maka terciptalah hidup yang bermusyawarah dan bermufakat di lingkungan kampus. Sila kelima. Keadilan sosial dapat terwujud dengan pemberian hak dan kesempatan yang sama kepada setiap mahasiswa, seperti kesempatan mengikuti ujian yang sama, setiap mahasiswa sama-sama mendapat nilai sesuai dengan kemampuannya, dan tidak membedakan golongan serta latar belakang setiap mahasiswa. Dengan demikian, tidak akan timbul kecemburuan sosial antar mahasiswa. Sebaliknya, terciptalah keadilan sosial di lingkungan kampus. Dampak penerapan pendidikan Pancasila dalam kampus. Relevansi nilai-nilai dalam Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia tercermin di perguruan tinggi dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan bagi mahasiswa tidak hanya bertanggung jawab dalam menghasilkan mahasiswa yang lulus dengan nilai yang baik, tetapi juga harus dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat luas. Dalam sila pertama, dampak pendidikan Pancasila dalam pelaksanaan sila ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu antara lain, dengan adanya sarana peribadatan di kampus, mahasiswa dapat beribadah di sela-sela kegiatan kuliah. Yang kedua, dengan adanya suatu organisasi kerohanian bagi mahasiswa, membuat mereka lebih religius. Yang ketiga, mahasiswa menghargai perbedaan keyakinan antar teman ataupun anggota masyarakat. Sila kedua,
Salah satu pelaksanaan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah diadakannya kegiatan bakti sosial untuk membantu orang lain yang kurang mampu, sehingga menumbuhkan rasa peduli kepada sesama manusia. Dampak dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, adalah dengan mengetahui keanekaragaman yang ada di Indonesia, mahasiswa dapat menumbuhkan sikap nasionalisme. Mahasiswa yang cinta terhadap tanah air dapat mengembangkan pengetahuannya, sehingga mendorong usaha untuk meratakan pembangunan yang semuanya itu akan membentengi kemungkinannya berpikir separatis. Selanjutnya sila keempat. Penerapan demokrasi dalam sila ini adalah diadakannya pemilihan ketua BEM, ketua organisasi kemahasiswaan, dan sebagainya melalui suatu pemilihan atau suatu musyawarah bersama. Di dalam kelas, mahasiswa juga dibebaskan untuk membentuk kelompok sendiri ketika diberi tugas kelompok. Pembagian kelompok dilakukan dengan berbagai cara, agar adil dan sesuai dengan keputusan bersama. Dan yang terakhir yaitu sila kelima. Dampak pendidikan Pancasila di dalam pelaksanaan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah mampu bersikap adil, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Di dalam masyarakat, mahasiswa dapat memberikan penyuluhan dan pelatihan secara rutin kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan tiap orang untuk mengajarkannya, sehingga mereka dapat memahami dan mengimplementasikan pelajaran yang diberikan di dalam kehidupannya. Jadi kesimpulannya, pendidikan Pancasila membuat pemikiran mahasiswa menjadi lebih bersih dan baik, sehingga dapat menjalankan Pancasila sebagai pedoman hidup dan dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa bisa berperan sebagai agent of change dan social control. Karena memang inilah tanggung jawab generasi muda untuk membawa perubahan bagi bangsa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Diskursus Pancasila dalam perspektif akademik sebagai pengawal Pancasila. Tapi pembahasannya pertama itu ideologi melawan dasar negara, agama versus Pancasila, demokrasi versus Pancasila, dan terakhir komunisme versus Pancasila. Ideologi versus dasar negara. Pertama dasar negara. Apa artinya Pancasila sebagai filosofische Grundlage, sebagai identitas bangsa dalam situasi politik kontemporer baik tatanan bangsa maupun tatanan global? Kutipan dari Chantal Mouffe berikut mungkin perlu untuk direfleksikan untuk memahami identitas secara tepat. Tampaknya dalam ranah identitas kolektif, seolah-olah orang dapat menciptakan sebuah kekitaan kolektif yang hanya bertahan jika mereka dihancurkan. Mouffe ingin memberikan wawasan bahwa tak pernah ada identitas yang sudah selesai, tak pernah ada identitas yang sudah selesai. Yang ada adalah proses konstruksi identitas kolektif yang tak pernah berakhir. Niemals Identität immer Identifizierungen. Tak pernah ada identitas, tapi proses identifikasi. Banyak ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu dibandingkan dengan Weltanschauung secara umum, dan beberapa arah filosofis untuk politis ya. Kalau Weltanschauung tadi untuk kehidupan sehari-hari, atau sekelompok ide yang diajarkan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Normatif bukan positif nanti. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak, tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik, sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi, walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir secara eksplisit. Agama versus Pancasila. Sejak masa awal kemerdekaan sampai masa munculnya pemberontakan PKI, tahun 65 Indonesia banyak diwarnai ketegangan antara kelompok Islam. Ada tiga masa. Kemudian ada tiga pihak, yaitu Islam, nasionalis, abangan, dan Kristen. Ketegangan tersebut tampak dalam perumusan dasar negara RI yang diakhiri dengan satu modus vivendi dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Namun sehari setelah Indonesia merdeka, ketujuh kalimat dalam pembukaan undang-undang sebagaimana kita ketahui, Piagam Jakarta dihapuskan dari sila pertama yang berdasarkan syariat Islam diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja. Nah, kemudian ini ada konflik yang implisit maupun eksplisit seperti PKI ini. Dan agama ini jadi intinya itu adalah
Islam vis-a-vis nasionalis yang terjadi masa sekitar proklamasi kemerdekaan sampai di Presiden 5 Juli 1959 yang dimulai dari ketuhanan berdasarkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu. Kemudian Islam vis-a-vis abangan sejak tahun 48 sampai tahun 1965 itu dimulai pas PKI ya. Dimulai dari pemberontakan PKI yang pertama sampai nanti yang kedua yang 65 itu. Kemudian Islam vis-a-vis Kristen dari tahun 65 sampai awal Orde Baru. Mengingat pentingnya peran publik agama, Pancasila membuat koreksi atas tesis privatisasi agama kaum liberal dan menganjurkan paradigma diferensiasi dalam relasi antara agama dan negara. Sebab ketika agama tersudut dari ruang publik ke ruang privat, yang muncul adalah ekspresi spiritualitas personal yang terputus dari kehidupan publik. Sebaliknya, politik sekuler memandang rendah nilai agama dan mengabaikan signifikansi moral ketuhanan. Akibat yang ditimbulkan oleh situasi saling mengabaikan ini adalah spiritualitas tanpa pertanggungjawaban sosial dan politik tanpa jiwa. Kemudian demokrasi versus Pancasila. Pancasila sebagai sebuah ideologi masyarakat Indonesia yang multikultural harus mampu menangkal tendensi komunitarisme yang coba mempersoalkan kembali distingsi antara negara dan masyarakat, antara pribadi yuridis dan etis, serta mau menghidupkan sebuah negara kebenaran, rejim agama, ideologi, pandangan hidup. Itulah komunitarisme. Untuk mengatasi hal ini, demokrasi prosedural harus dilengkapi dengan substansi demokrasi yang membatasi kesewenangan kekuasaan dan kesewenangan kehendak mayoritas. Substansi demokrasi adalah hak-hak asasi manusia yang juga terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian, komunisme versus Pancasila. Prinsip ketuhanan Pancasila ini sangat bertentangan dengan ideologi komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Mengutip pasal 13 program Partai Komunis Rusia bahwa waktu itu Uni Soviet sebenarnya, tiap-tiap anggota Partai Komunis tidak boleh beragama dan harus mengambil bagian dengan giat untuk menghentikannya. Dengan giat untuk menghentikannya. Ini berarti aktif musuh agama ya. Jadi paham komunis merupakan salah satu tentangan bagi Pancasila, yang mana ajaran komunis berasaskan materialisme yang mengandung kepercayaan bahwa Tuhan atau bidang adikodrati atau supernatural realm tidak ada. Bahkan ini Lenin menganggap Marx yang dianggap sebagai awal pencetus komunisme terlalu memberi hati. Jadi si Marx ini terlalu memberi hati kepada agama dengan berbicara bahwa agama merupakan candu bagi masyarakat. Lenin lebih mempertegas dengan melihat agama lebih mempunyai sifat seperti porka yang buruk. Lenin juga pernah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap agama. Kemudian dari komunisme lawan Pancasila ini, dewasa ini muncul usaha-usaha sejumlah kelompok yang ingin memutarbalikkan fakta sejarah tentang komunisme yang digambarkan ulang sebagai ideologi baik yang memperjuangkan kepentingan rakyat. TNI dan Nahdlatul Ulama yang berhasil mematahkan aksi-aksi anarkis PKI tahun 65, sebaliknya justru dituduh sebagai pelaku kejahatan HAM dan bertanggung jawab atas korban-korban yang jatuh dari PKI. Mereka bahkan dianggap sebagai alat negara kapitalis untuk membersihkan komunis.